Acara ini dipersembahkan oleh PT Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Ya, selamat malam dan selamat datang di program yang akan mewujudkan mimpi dari mereka yang terus berjuang demi orang-orang terkasih. Betul sekali, dan malam hari ini seperti biasa saya Ferdi Hasan dan Raden Madlias akan menemani Anda, di mana kami akan menghadirkan dua pejuang mimpi yang akan berupaya untuk mewujudkan mimpi mereka. Dan inilah dia mimpi jadi nyata. Apakah mimpi mereka akan terwujud atau tidaknya? Tentunya ini akan tergantung dari para bintang tamu sponsor dan juga bintang tamu kita. Yang pertama ada Ibu Chang Ervina Luciana dari King Roller. Selamat malam dan juga selamat datang. Berikutnya ada Ibu Lim Yani Rosyati dari Samudra Marine Indonesia. Selamat malam dan juga selamat datang. Dan juga ada Ibu Rina Chiang dari Social Club. Selamat malam juga selamat datang. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Ya, selain juri sponsor, di sebelah kanan kita juga sudah ada para bintang tamu yang tentunya akan membantu para juri sponsor untuk menentukan mimpi siapa yang layak untuk diwujudkan. Ada Tia Ariestia, boleh kita berikan tepuk tangan. Ada Hilbram Dunar, ada Anya Dwinov, boleh kita berikan tepuk tangan untuk para bintang tamu kita. Selamat datang semuanya, selamat malam. Baik, demikian tadi para juri sponsor dan juga juri tamu kita malam hari ini, Matt. Betul. Dan segera saja kita panggilkan langsung. Inilah dia pejuang mimpi kita. Yang pertama, Bapak Pugar. Selamat datang, Pak. Oke, selamat malam Pak Pugar, apa kabar? Sehat, baik. Oke, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Kalau boleh tahu, ternyata Bapak Pugar ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Untuk penonton yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah, ternyata Pak Pugar ini pekerjaan sehari-harinya adalah seorang penjaga parkir. Tapi di luar kegiatan beliau, kerja beliau sebagai seorang penjaga parkir, ternyata beliau ini memiliki kegiatan yang sangat positif dan juga sangat mulia. Nah, apa kegiatan beliau? Kita saksikan dalam tayangan berikut. Yang mereka takuti sebenarnya tentang penyakit itu mungkin dianggap aib, dianggap ini nanti merasa keluarganya tercemar, ataupun mereka takut juga ketularan. Punya saudara, nggak punya orang tua, dia terlantar. Lah kamu nggak mau, ya kasihan, kenapa nggak mau? Menghidupin anaknya saja susah kok, terima anak, ya nggak apa-apa lah. Pokoknya ini juga titipan Tuhan. Aku bilang. Ya harapannya mereka tetap ceria ya. Mereka tetap ceria, sehat terus, akhirnya mereka dewasa kan, tercapai cita-citanya. Ya, itulah kegiatan beliau. Selain menjadi penjaga parkir, ternyata beliau memiliki kegiatan yang sangat luar biasa, positif dan juga mulia. Boleh tahu mungkin Pak Pugar, mimpi Pak Pugar di Mimpi Jadi Nyata ini apa yang ingin diwujudkan Pak Pugar? Ya, keceriaan anak-anak kami, ya sehingga dia bahagia selalu tiap hari. Supaya dia nanti bisa bermain, mempunyai sarana bermain sendiri, supaya nggak merepotkan orang lain. Jadi mimpi Pak Pugar adalah ingin memiliki sarana bermain untuk anak-anak di tempat tinggal mereka atau di rumah penampungan ini gitu ya Pak? Iya. Baik Pak. Oke, Pak Pugar, malam hari ini sudah siap untuk mewujudkan mimpi Pak Pugar? Iya, siap. Oke, silakan maju satu langkah.
Baik, sebelumnya bagaimana kalau kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Puger, sosok yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Pak Puger, sebelum kita menggali lebih dalam, saya ingin mengetahui ada berapa anak yang saat ini tinggal di tempat penampungan Pak Puger? Sampai hari ini 36 anak. 36 anak. Ya. Kalau boleh tahu usia berapa sampai dengan usia berapa Pak yang saat ini tinggal di tempat Bapak? Ini yang paling kecil sudah 13 hari ini, yang paling besar 15 tahun. Mohon maaf, yang paling kecil umur? 13 hari. 13 hari. Ya. Sampai yang paling besar usia? 15 tahun. 15 tahun. Boleh tahu Pak, anak-anak yang dirawat ini tadi kalau lihat di tayangan video kan mereka seperti ditinggalkan gitu oleh keluarganya. Ya. Siapa mereka ini Pak? Ya aku juga nggak kenal. Maksudnya Kita- mereka ini kebanyakan adalah Anak-anak ini adalah pengidap HIV/AIDS. Jadi terlantar di rumah sakit ataupun ditelantarkan oleh familinya. Oke. Mereka nggak ada yang mau merawat lah. Oke. Akhirnya dirujuk ke kami. Baik dari rumah sakit maupun dari panti asuhan yang lain. Ya. Dan kebanyakan orang tua mereka juga sudah tidak ada begitu ya. Jadi Ya, mereka mereka yatim piatu bisa dikatakan Yatim demikian. piatu. Oke. Dan selama merawat anak-anak ini Bapak sudah menjalani berapa lama Pak? Udah hampir 8 tahun. Sudah hampir 8 tahun. Saya ingin menggali lebih dalam dari yang pertama tuh Pak. Waktu pertama kali Bapak merawat anak yang pertama 8 tahun yang lalu, bagaimana ceritanya itu Pak? Ya itu secara spontan ya. Mungkin Tuhan yang ngasih jalan. Karena waktu itu ada informasi dari rumah sakit bahwa ada bayi yang terlantar, dia kondisi AIDS, nggak ada yang merawat juga, nggak ada biaya untuk membayar di rumah sakit. Akhirnya siang itu saya berangkat ke sana untuk menyelesaikan administrasinya dan membawa anak itu pulang. Oke. Itu akhirnya ya pulang ke rumah, ya bawa anak, bawa bayi. Oke. Tapi prosesnya tidak sesimpel itu. Awalnya Bapak waktu itu hanya memiliki uang Rp60.000 gitu Pak ya. Sedangkan untuk Iya. menembus administrasi kurang lebih Rp2 juta. Iya, Bapak mengumpulkan uang terlebih dahulu gitu ya. iya saya Untuk utang dulu. utang dulu. Utang dulu di rumah sakit. Untuk demi menebus anak tersebut. Ya nanti tiap hari biar ditagih gitu. Oke. Lalu setelah itu sampai akhirnya Bapak bawa pulang, bagaimana respons istri di rumah waktu itu Pak? Ya marah. Kan ini bayi siapa? Iya, Katanya kan Punya anak lagi jangan-jangan dikira kamu ya gitu. saya pun perempuan lagi lah. Iya, iya, iya. Ya akhirnya kita sadarkan bahwa anak ini udah nggak punya orang tua, dia kondisi sakit. Ya mau nggak mau harus kita rawat. Ya. Ya untuk mengkondisikan istri ya butuh waktu. Ya. Nggak langsung cepat, butuh beberapa hari. Akhirnya dia mau menyadari. Ya. Gitu. Tentunya hal yang tidak mudah, tapi syukur alhamdulillah segala itu bisa dilalui dan juga berjalan sampai dengan 8 tahun ini. Ya. Dan sekarang Bapak berada di panggung mimpi jadi nyata untuk mewujudkan mimpi Pak Puger, yaitu memiliki taman bermain untuk anak-anak di rumah penampungan Pak Puger ini. Karena apa? Kan kondisi mereka masih anak-anak. Mereka butuh sesuatu untuk bermain. Dari sarana, keceriaan mereka kan hanya itu. Karena untuk aku ajak bermain di tempat umum, nanti kalau ketahuan kami adalah anak-anak yang HIV, orang-orang lain pergi. Ya. Dan ada yang mencaci lagi, gitu biasanya. Nah, itu biasanya yang ini apa? Anak-anak tanya nanti. Waktu berenang aja, waktu itu ada yang tahu kalau anak-anak lentera ini adalah anak-anak HIV. Semuanya pergi. Ya. Akhirnya kami berenang sendiri. Ya akhirnya kami harus pulang juga. Ya. Karena nggak mau lah kesenangan anak-anakku membuat anak-anak yang lain pada rugi lah. Akhirnya ya kita pulang aja deh. Ya, ya. Begitu besar hati Pak Puger ini dan juga mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dan juga membuka mata kita. Keseharian Pak Puger sebagai penjaga parkir masih bisa berbuat kebajikan untuk banyak orang. Dan apakah mimpi Pak Puger ini ingin mewujudkan taman bermain untuk anak-anak sebanyak 36 anak di rumah penampungannya dapat terwujud? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata, masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan juga Pak Puger, pejuang mimpi kita yang pertama. Sekedar merangkum, Pak Puger ini kesehariannya adalah penjaga parkir dan merawat 36 anak. Mereka dengan HIV AIDS di rumah penampungan, dan keseharian Pak Puger ini jadi menjaga parkir, ke rumah penampungan, baru setelah itu bersama dengan keluarga. Tadi Pak Puger menceritakan bagaimana bahwa anak pertama yang dibawa ke rumah, istrinya pun sempat kaget ini bayi siapa, dan sampai akhirnya meyakinkan istri, sehingga alhamdulillah selama 8 tahun berjalan ini sudah puluhan anak berhasil dirawat oleh Pak Puger. Nah, jadi kembali kita lanjutkan lagi nih ceritanya Pak Puger. Kalau waktu dibawa ke rumah, istri kan sempat ada penolakan gitu ya. Wajar ya seorang istri melihat bayi dibawa ke rumah gitu, ini bayi siapa gitu. Lalu setelah itu untuk anak pertama ini tinggal bersama dengan anak-anak Pak Puger gitu. Tinggal sama teman saya dulu. Oh, 4 tinggal hari. sama teman, oke. Akhirnya aku pilih kos. Pilih kos, Ya, oke. sama bayi itu. Ya. Oh, jadi Bapak akhirnya pilih untuk merawat bayi ini dan memilih untuk tinggal di kos. Iya, Oke, selama berapa lama itu Pak? 2 bulan. 2 bulan. Lalu setelah itu akhirnya istri mulai menerima begitu Pak Iya. ya? Baik anak kedua atau bayi kedua berapa lama berselang setelah itu Pak? Mulai awal Januari kami mulai ngontrak rumah. Kontrak Oh, rumah itu karena nggak punya uang ya jual motor oke, buat kontrak rumah Masya sama Allah. bayi itu. oke. Akhirnya anak kedua datang lagi, ketiga datang lagi, Mhm. sampai 17 anak. Sampai 17 anak. Biayanya dari mana Pak kalau sampai Bapak menjual motor untuk membiayai anak-anak ini? Ya kan waktu itu banyak teman yang sudah mau peduli, jadi ada teman-teman ikut membantu, sama ya apa yang kita punya kita jual dulu. Hmm. Ini kan rumah singgah ini kan adalah rumah keempat ya Pak ya? Ya, Dan ini adalah dukungan dari pemerintah daerah. ya. Sebelumnya Bapak 3 kali pindah-pindah rumah gitu ya, mendapatkan penolakan sampai akhirnya pindah gitu. Itu berapa anak dari rumah pertama, kedua, ketiga, dan penolakan-penolakan seperti apa yang Bapak rasakan? Ya waktu di kontrakan yang pertama itu ke-17 anak itu waktu itu ketahuan di masyarakat kalau aku merawat anak-anak HIV, akhirnya Bu RT sama Bu RW Pak Lurah itu nggak boleh. Akhirnya kami harus pindah dari rumah itu. Pak, saya dengar juga waktu itu bahkan untuk mencari tempat makan sampai harus 5 kilo karena dari tempat makan ke tempat makan lain itu mendapat penolakan begitu ya? Ya kan banyak orang yang tahu kalau ini anak-anak HIV kan, kita mau makan aja nggak boleh. Jadi harus jalan terus sampai lama kan, akhirnya ada yang ketemu teman yang jualan, akhirnya boleh makan di situ. Ya. Dan waktu itu anak-anak kan lapar kan siang hari itu, lapar haus itu. Waktu itu kita naik taksi aja nggak boleh. Jadi mau pulang itu harus ya nunggu aku cari sewa mobil dulu, baru bisa pulang. Ya. Karena naik bis juga nggak boleh, Ya. harus turun itu. Akhirnya juga ya kita diem aja di pinggir jalan. Insya Allah. Akhirnya masuk televisi. Waktu itu ikut diliput di media kan. Akhirnya ketemu Bu Menteri waktu itu. Akhirnya Dari situlah dari awalnya. situlah awalnya para donatur datang. Akhirnya kita ditanya waktu 2017. Awal itu apa yang bisa aku bantu Mas Puger? Ya kasih tempat aja Bu. Dan akhirnya Ibu Menteri, Akhirnya Ibu Khofifah ya waktu terwujud, itu ya, memberikan tempat atau rumah singgah yang sampai dengan saat ini ditinggali Iya. oleh anak-anak tersebut. Hati malaikat Pak Puger ini tentunya tidak datang begitu saja. Pak Puger juga memiliki pengalaman atau masa lalu yang kurang baik gitu ya. Pak Puger ini sekedar, mohon maaf ya Pak ya, menginformasikan ke pemirsa, dulunya mantan preman di Jakarta. Sampai akhirnya kembali ke Solo, menjadi penjaga parkir, dan hal positif atau hal baik ini yang beliau lakukan untuk anak-anak dengan pengidap HIV AIDS. Mungkin bisa diceritakan Pak, kilas balik sedikit, titik balik Pak Puger sampai akhirnya meninggalkan masa-masa preman di Jakarta dan akhirnya malah berbuat baik untuk banyak orang ini Pak. Ya mungkin sudah panggilan Tuhan, mungkin saya harus pulang ke tempat kelahiran.
waktu itu memang di banyak tempat di Jakarta, di Cibinong, di Pasar Induk, di Melawai, terakhir di Tanah Abang. Tahun 2006 saya masih di Tanah Abang di Blok A. Akhirnya teman ada yang ngabari saya kalau saya harus pulang karena untuk membantu teman-teman yang di Solo yang terkena virus HIV yang karena dia pecandu narkoba suntik. Akhirnya saya harus pulang ke Solo untuk membantu teman-teman saya, saudara-saudara saya juga. Jadi Bapak relawan awalnya gitu? Ya, saya jadi pegiat HIV AIDS tahun 2006. Ya, saya ngurusi orang-orang HIV AIDS sejak saat itu. Akhirnya secara spontan tahun 2012 terketuklah hati ini untuk secara spontan untuk merawat bayi itu. Akhirnya. Ya emang istri nggak tahu kalau kerja saya seorang pegiat HIV nggak tahu. Dan dari situlah awalnya Bapak akhirnya terbuka mata mengenai mereka yang mengidap HIV/AIDS ini, terutama anak-anak ini untuk dibantu begitu Pak ya? Iya, karena kasihan saya. Ya. Sekedar menggambarkan saja kepada pemirsa dan juga hadirin yang hadir di studio bahwa dari 36 anak ini 18 saat ini sudah bersekolah. Mereka bersekolah di sekolah dasar dan 2 diantaranya sekolah sudah di SMP begitu ya. Jadi sisanya dari 20 tersebut mereka memang seperti disampaikan tadi masih melakukan perawatan untuk menuju agar kesehatannya pulih dan lebih baik sehingga dapat masuk ke sekolah gitu ya Pak ya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Puger. Kita akan tanyakan kepada juri sponsor, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Puger atau juga ingin memberikan masukan. Silahkan Ibu. Sungguh luar biasa hatinya, hati mulianya. Yang bikin saya itu merasa terharu itu. Dengan kekuatan apa, dengan tidak ada kemampuan Pak Puger bisa menjalankan yang begitu mulia punya jalan ya. Saya justru pengen tahu dengan tidak ada kemampuan ya, Pak Puger mau menjalankan misi yang begitu mulia begitu. Silakan Pak Puger. Ya, karena keyakinan Bu. Jadi kepercayaan pada Tuhan lagi. Apa yang aku lakukan ini ya semata-mata untuk penembusan dosa. Apa yang aku lakukan dulu, itu aja. Yakin saya punya Tuhan, Dia bisa bantu, itu aja. Amin. Kita doakan dan kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Puger. Insya Allah Pak Puger. Ada yang lagi mau ditambahkan Bu Lucy? Atau ada yang mau menambahkan yang lainnya? Kami persilahkan. Selamat malam Pak Puger. Iya Bu. Kisah Pak Puger ini sungguh sangat menginspirasi saya. Dan Pak Puger tidak mudah untuk membimbing anak-anak dengan HIV. Tapi Pak Puger tetap semangat menjalaninya. Dan saya percaya kalau Tuhan sedang membuat suatu karya besar buat Pak Puger. Bersiaplah untuk menerima berkat-berkatnya. Kita berikan tepuk tangan untuk para juri sponsor. Terima kasih banyak. Sekarang kita ke juri tamu. Selamat malam Pak Puger. Dari sekian kali saya datang ke Mimpi Jadi Nyata, ini salah satu yang paling berat. Karena saya melihat sosok manusia tapi berhati luar biasa sekali. Terima kasih sudah ada di dunia ini untuk mereka. Sebenarnya semua pertanyaan sudah terisi. Tapi saya jadi ingin ada satu pesan yang mungkin bisa disampaikan melalui acara malam hari ini. Adalah pesan yang bisa Pak Puger sampaikan kepada para orang tua yang sudah menelantarkan mereka. Setelah saya mendengar jumlahnya, saya kaget. Sekian banyak ya. Manusia dewasa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, yang tidak bisa berpikir panjang di dunia ini, sampai harus membebani manusia lain. Bersyukur ada Pak Puger di sini. Apa Pak pesan yang mungkin Bapak bisa sampaikan kepada manusia di luar sana? Mungkin orang tua para anak-anak ini tanpa mereka sadari mereka adalah orang tuanya. Adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan? Ya buat semua family maupun saudara kerabat
semuanya ya kalau kalian belum bisa menerima anak-anak ini, sebaiknya kalian juga belajar tentang merawat anak-anak ini supaya nanti anak-anak ini bisa kembali ke keluarganya. Bagaimanapun kami hanya merawat sementara. Lebih baik mereka di keluarga. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Puger. Sangat menginspirasi sekali. Jadi jangan pernah menilai orang dari sisi luarnya, sisi kelam Pak Puger sekarang bisa menjadi sisi yang begitu banyak manfaat untuk banyak orang, dan kita harapkan mimpi Pak Puger bisa menjadi kenyataan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan anak. Aku hanya mengingatmu ayah di saat ku telah jauh darimu. Ya pemirsa, inilah pejuang mimpi kita yang kedua yang datang jauh-jauh dari Goa, Sulawesi Selatan. Kita sambut Ibu Rohani. Ya, selamat malam Bu Rohani, apa kabar? Selamat malam juga Pak, kabar baik. Alhamdulillah, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Bu Rohani sudah datang jauh-jauh dari Goa, Sulawesi Selatan ini, Ferdi. Ya, betul. Mimpinya apa malam hari ini, Bu? Nanti saya berharap, saya mau pengen tandu yang jadi, tandu duduk yang jadi, supaya nanti kalau ada ibu hamil tidak bikin lagi. Oke, berarti mimpinya adalah memiliki tandu supaya nanti kalau ada ibu hamil itu bisa dipakai seperti itu ya. Oke, malam hari ini sudah siap Ibu untuk mewujudkan impiannya? Ya, siap. Oke, kalau begitu silakan maju satu langkah. Ya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Rohani. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Mimpi Jadi Nyata, khusus datang jauh-jauh dari Goa, dari Sulawesi Selatan. Tadi mimpinya Ibu adalah memiliki tandu, tapi bukan tandu tidur gitu, tandu seperti kursi untuk ibu hamil. Memang apa yang akan dilakukan dengan tandu tersebut, Bu? Mungkin boleh diceritakan kepada para juri sponsor dan juri tamu kita pada malam hari ini. Supaya bisa mengantar ibu hamil dengan cepat. Tidak bikin lagi seperti yang saya pakai sekarang. Memang sekarang seperti apa, bisa diceritakan? Kalau yang saya pakai sekarang Pak, tandu, kursi yang dikasih berhadapan, dipakai bambu, diikat dengan tali. Ya. Oke, sejak kapan itu Ibu melakukan atau membantu ibu-ibu hamil untuk proses persalinan mereka? Sejak 1993 Pak. Oh, jadi sudah cukup lama ya Bu? Iya. Belum ada bantuan Bu dari tahun 93 sampai dengan saat ini? Belum. Belum ada? Iya. Apa yang membuat akhirnya Ibu ini bergerak ingin tentunya membantu para ibu hamil sehingga proses persalinan mereka itu dapat lebih lancar gitu? Pertama-tama itu Pak, banyak sekali kejadian yang berbahaya pada ibu hamil. Contohnya dia melahirkan di rumah, dia pendarahan. Ada juga yang lahir anaknya cuma sampai di leher, kakinya dulu keluar, sampai kepalanya tinggal di perut ibunya Pak. Jadi saya berpikir kalau tidak ada yang bisa merubah, seperti akan banyak yang begitu Pak, jadi korban. Ya. Ibu sendiri juga pernah mengalami hal yang sama? Saya sendiri pernah mengalami. Anak saya yang keempat Pak, saya melahirkan di rumah, ditolong sama dukun. Akhirnya itu hari-harinya di tali pusatnya dipotong sama kulit bambu, dan tali pusat anak saya itu, tali pusatnya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia meninggal ketika dia berumur 24 hari.
Di usia 24 Iya. hari gitu. Untuk ke akses kesehatan Bu, sekarang kan Ibu ceritakan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan zaman Ibu waktu lalu gitu. Sudah menuju ke puskesmas. Bagaimana kondisinya dari desa Ibu menuju ke puskesmas terdekat tuh berapa lama perjalanan? Kalau dari rumah saya Pak ke puskesmas, perjalanan saya sekitar kurang lebih 2 jam. 2 jam? Iya, karena rumah saya yang paling dekat ada lagi yang pasien ibu-ibu hamil lebih jauh lagi dari rumah saya. Iya. Oke. Jadi kurang lebih ya, dipukul rata-rata kurang lebih 2 jam Iya. sekali perjalanan. Sekali berjalan Pak. Lewatin apa Bu? Mungkin bisa digambarkan ceritanya. sawah, naik turun bukit. Mhm. Iya. Jadi kalau mau melahirkan bisa dibayangkan nih sudah bukaan 5 gitu ya. Itu Iya. harus naik turun bukit lewat pematang sawah berjam-jam menuju ke puskesmas begitu Bu? Iya. Makanya mereka akhirnya yang terdekat adalah dukun. Iya. Kala itu gitu ya Bu ya. Iya. Siapa saja yang membantu Ibu dalam kegiatan sehari-hari untuk membantu proses persalinan ibu-ibu di desa Ibu? Kalau yang membantu saya itu terutama keluarga saya Pak, suami saya, anak-anak saya yang bikin tandu dan keluarga ibu-ibu hamil itu juga pula. Nah itu bikin tandunya jadi sudah siap atau dibikin sebelumnya oleh bapak dan anak ibu, itu bagaimana biasanya prosesnya Bu sampai dengan membantu dan juga menuju ke puskesmas? Nanti kita bikin kalau sudah ada yang mau nelpon atau yang datang kasih tahu bilang ada ibu sudah sakit perutnya, sudah mau melahirkan. Nanti kita bikin prosesnya setengah jam lah, paling lama Pak. Oh bikinnya kurang lebih setengah Iya, jam? kurang lebih setengah jam. Pakai bangku biasa begitu Bu? Pakai kursi plastik. Pakai kursi plastik? Iya. Dikasih bambu, diikat gitu? Iya. Ini kalau lewat pematang sawah gimana nandunya? Bukan jalannya kecil? Cuma 2 orang yang bawa. Ada yang di depan 1, di belakang 1. Kalau sudah luas-luas, dilewati pematang sawah atau jembatan bambu, dibawanya 4 orang. 2 di belakang, 2 di depan. Oke. Ini yang Ibu lakukan ini khusus untuk ibu hamil atau membantu orang-orang yang perlu pertolongan atau pengobatan jika sakit juga Bu? Ya, semua penyakit Pak. Semua penyakit? Iya. Ada juga biasa orang sakit jatuh kah apakah, terluka, bisa dipakai juga tandu. Ini kan sekali jalan 2 jam Bu, pulang 2 jam. Kalau ada yang sakit lebih dari 1 Bu, sehari ada 2 atau 3, berarti Ibu bolak-balik begitu? Iya, pulang balik Pak. Oke. Iya. Pakai tandu yang sama, hanya bertiga nih, Ibu, suami dan anak, apa ada yang membantu lagi? Banyak yang membantu Pak. Oh banyak yang membantu. Iya, masyarakat di sana membantu. Tandunya ada beberapa atau hanya 1 Bu? Kalau tandunya Pak, kan nanti kita bikin. Kalau ada yang sakit, kita bikin lagi tergantung dari permintaannya seperti apa gitu ya, berapa yang sakit dan lain sebagainya. Iya, tergantung dari berapa yang sakit Pak. Kita bikin. Sebelum kita menggali lebih jauh dari Bu Rohani, saya akan tanyakan kepada para juri sponsor. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Rohani, kami silahkan. Kisah Ibu sungguh menginspirasi kita semuanya. Iya. Jarang Bu, orang yang mau melakukan hal seperti itu. Jadi Ibu benar-benar sebagai Kartini dari Goa. Iya. Ibu sungguh sangat luar biasa Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu. Ibu luar biasa sekali. Sehat terus ya Bu ya. Ya amin. Amin. Iya. Ibu, saya dari tadi waktu Ibu bercerita, saya tuh coba membayangkan bagaimana keadaan lingkungannya Ibu. Ibu daripada tandu, emang jalanannya nggak bisa pakai motor gitu Bu? Ya. Kalau motor itu Bu, tahun 2019 ini sudah ada motor yang masuk, tapi kita masih tidak bisa membonceng ibu hamil naik motor karena jalannya sangat terjal. Di pematang sawah juga sulit ya. Jalanannya sangat kecil. Dan ada jembatan gantung, hanya bisa dilewati 1 orang. Iya. Oh, seperti itu. Baik, Ibu sudah berapa banyak orang yang Ibu bantu? Bisa dihitung atau diingat? Kalau itu saya tidak tahu, itu lagi Bu, karena tahun 2019 saja ini 9 orang. Wah, iya. Itu semua untuk melahirkan? Iya. Waduh. Ada yang melahirkan tengah malam. Tengah malam pun ada? Ada. Lalu bagaimana menghubungi Ibu? Ya kalau malam dia langsung telepon saya
kalau memang dia sudah ada tanda, saya langsung suruh bikinkan tandu, baru saya sama-sama ke rumah sakit, ke puskesmas. Jadi gelap-gelap berangkat ke puskesmas di tengah Gelap, malam. jalan ke puskesmas. Kadang saya sendiri pulang. Pulang sendiri Iya, dari baru puskesmas? itu 1 kilo mungkin baru ada lagi rumah. 1 kilo dari kampung satu ke kampung baru ada rumah, baru jalan lagi 1 kilo baru dapat rumah saya. Dan ini 1 kilonya beda dengan 1 kilo kita hanya karena naik turun gunung lewat Iya. pematang Bukan sawah. 1 kilo lurus Bukan garis. 1 Iya. kilo lurus, jadi memang tidak mudah lokasinya. Luar biasa sekali Ibu. Ya. Terima kasih Anya. Selamat malam Ibu Rohani. Selamat malam Bu. Ibu Rohani luar biasa sekali semangatnya ya untuk membantu tetangga-tetangganya. Kalau boleh tahu di tempat Ibu Rohani tinggal itu ada sekitar berapa banyak penduduk di situ Bu? Kalau di sekitar rumah saya penduduknya sekitar 140 lebih kakak. 140 kartu keluarga ya, 140 keluarga. Iya. Dan pernah juga itu mengangkut beberapa orang di hari yang sama juga pernah. Ada tanggalnya beda 26, 27. Belum pernah ya. Iya, Semangat ya. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Mimpinya adalah memiliki tandu yang duduk karena kebanyakan dipergunakan oleh ibu-ibu hamil, tidak memiliki tandu yang terlentang atau tertidur. Kita akan lihat apakah mimpi Bu Rohani ini akan menjadi kenyataan. Kita akan berbincang lagi dengan Ibu Rohani setelah pesan-pesan berikut di Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Banyak yang penasaran mungkin ingin mendapatkan gambaran lebih detail dan jelas mengenai bagaimana kondisi desa dari Ibu Rohani di Goa Sulawesi Selatan dan bagaimana Bu Rohani membantu para ibu yang ingin melakukan persalinan, menandu mereka dari desanya menuju ke puskesmas. Mari kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa, benar-benar pahlawan untuk ibu hamil dari Goa Sulawesi Selatan. Ibu Rohani memang luar biasa sekali, sampai meneteskan air mata ibu ya. 27 tahun melakukan hal yang sama dan bahkan di tahun 2020 ini masih menandu dengan cara yang sama untuk membantu para ibu hamil melakukan persalinan. Itu tadi kalau lihat di tayangan video, jadi bapak di depan, yang di belakang anak ibu juga gitu. Jadi sekeluarga memang gotong royong membantu ya Bu. Tanpa pamrih, tanpa speser uang pun semenjak 27 tahun yang lalu. Ibu sendiri ada anak berapa Bu? 6 orang. Ada 6 orang anak. Iya. 1 meninggal dunia yang tadi Ibu ceritakan, anak keempat. 7 yang meninggal. Dengan yang meninggal? Iya. 7 ya. 6 orang yang masih hidup. 6 orang yang masih hidup. Ibu ini luar biasa sekali, usia 52 tahun.
Dan pernahkah Ibu merasakan sekarang rasa lelah, capek, atau bagaimana Bu biasanya sampai akhirnya Ibu begitu termotivasi untuk terus membantu karena kan memang Ibu membantu untuk sukarela begitu Ibu ya? Iya, Pak. Kalau merasa capek untuk ibu hamil tidak pernah, Pak. Tidak pernah ya? Tapi kalau capek dari kopu, vogal-vogal biasa. Tapi kalau ada yang mau nelpon langsung segar, langsung sehat. Mau minta suami pijetin, suami juga nandu lebih pegal ya Bu ya? Iya, iya Pak. Dukungan keluarga bagaimana Bu dari suami dan juga anak-anak? Karena kan mereka ikut terlibat dalam perjalanan 4 jam lah kurang pergi bolak balik ini. Tanpa dukungannya kita tidak bisa begitu Pak. Suami usia Dia berapa sangat sekarang? mendukung. 75 tahun. Suami usia 75 iya, tahun. Sudah tua. Iya. Beda cukup jauh ya. Iya. Oke. Iya. Ibu membantu mensosialisasikan atau mengedukasi, memberikan informasi akan pentingnya pemeriksaan dan juga edukasi kehamilan kepada ibu-ibu di desa Ibu juga? Iya Pak. Oke. Tenaga medisnya sendiri apakah suka datang Bu? Kadang-kadang kan ini mereka periksa ke puskesmas, tapi apakah tenaga medis dari puskesmas kadang-kadang juga pernah menghampiri ke desa Ibu gitu untuk melakukan pemeriksaan? Ya, biasa juga kalau kita posyandu di Borongia, namanya di Bola Makandre, kalau kita posyandu ada juga bidan datang memeriksa kandungannya ibu hamil. Oke. Nah, memang yang ada puskesmas ini mungkin desa yang penduduknya lebih banyak gitu Bu ya? Iya. Kira-kira ada berapa kepala keluarga di desa yang ada puskesmas ini Bu? Banyak Pak, karena mungkin ribuan. Ada ribuan? Iya. Oh, karena di tempat Ibu ratusan, Iya. oleh karena itu tidak ada puskesmas. Karena mungkin. satu kecamatan di situ Pak. Satu kecamatan. Iya. Nah, Ibu bagaimana nih meyakinkan mereka mengubah dari yang biasa lahir di dukun seperti dulu zamannya Ibu gitu sampai dengan melahirkan di puskesmas gitu. Apa yang Ibu sampaikan kepada mereka biasanya? Saya bilang kalau kita melahirkan di puskesmas itu lebih banyak lebih banyak kebaikannya daripada melahirkan di rumah. Karena kalau melahirkan di puskesmas anaknya lahir diberi HB0 sebelum berusia 8 hari. Mamanya juga dapat vitamin A. Jadi akhirnya dia mau semua sampai sekarang. Mau semua, syukur alhamdulillah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Rohani. Pertanyaan terakhir Bu dari saya Bu, apa harapan Ibu Rohani untuk para ibu di desa Ibu dan juga harapannya untuk tentunya desa Ibu sendiri? Saya berharap saya ingin tandu. Saya ingin tandu yang duduk dan langsung yang jadi tidak susah-susah lagi bikin. Bongkar pasang ya? Iya, tidak susah-susah pasang kalau ada yang ibu mau melahirkan. Oke. Ya. Baik, mudah-mudahan mimpi Ibu bisa menjadi kenyataan di panggung Mimpi Jadi Nyata ini. Terima kasih banyak Ibu Rohani telah menginspirasi kita semua dan pemirsa. Ada 2 pejuang mimpi kita di kesempatan malam hari ini, Pak Puger dan juga Ibu Rohani yang siap tentunya dan juga berharap agar mimpi mereka menjadi kenyataan. Siapakah di antara mereka yang mimpinya akan jadi nyata? Tetaplah bersama dengan kami. Hangat dalam dekapanmu, memberikan aku kedamaian. Eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu, takkan pernah terlupakan. Oh Ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai, tulus cintamu. Masih
Masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan juga Raden Madlias di sini malam hari ini. Sebelum kita melihat siapakah di antara dua pejuang mimpi yang mimpinya akan menjadi nyata, sekedar untuk mengingatkan kembali bagaimana perjuangan Pak Puger dan juga Ibu Rohani. Mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Anak ini adalah pengidap HIV/AIDS. Jadi terlantar di rumah sakit karena nggak maulah kesenangan anak-anakku membuat anak-anak yang lain pada rugi lah. Apa yang aku lakukan ini ya semata-mata untuk penembusan dosa. Dengan tidak ada kemampuan, ya, Pak Puger mau menjalankan misi yang begitu mulia. Saya melihat sosok manusia tapi berhati luar biasa sekali. Saya ingin tandu yang duduk dan langsung yang jadi. Tidak usah susah pasan kalau ada yang ibu mau melahirkan. Banyak sekali kejadian yang berbahaya pada ibu hamil. Jarang, Bu, orang yang mau melakukan hal seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan kembali mengundang ke atas panggung mimpi jadi nyata para pejuang mimpi kita pada malam hari ini, Pak Puger dan juga Ibu Rohani. Ya, silakan Ferdi. Terima kasih banyak Matt sudah bersama dengan kita, dua pejuang mimpi kita, Pak Puger dan juga Bu Rohani. Sebelum kita melihat hasilnya, kembali saya ingin menanyakan kepada para juri sponsor kita, baik tentunya Ibu Lucy, Ibu Limyani dan juga Ibu Rina. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita melihat hasil dari keputusan yang akan segera diinformasikan. Itu Pak Puger sama Ibu Rohani, kita semua mendoakan sama Yang Kuasa memberi kekuatan dan kesehatan supaya bisa menjalankan misi sosial yang begitu mulia. Kalian sangat luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Ibu. Ada yang mau menambahkan? Ibu Rina mungkin mau menambahkan? Ya. Selalu semangat. Selalu semangat. Selalu semangat dan juga diberikan kesehatan Pak Puger dan juga Ibu Rohani dalam menjalankan tugasnya. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih pada juri sponsor dan para juri tamu. Silahkan Anya, Hilbram ataupun Tia. Ya, untuk Ibu Rohani dan juga Pak Puger, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Karena mungkin bukan cuma saya, Anya atau Tia yang merasakan, tapi kita semua di sini dan seluruh pemirsa, aura positif, rasa semangat, terinspirasi untuk berbuat kebaikan. Kalau dengan segala keterbatasan, Bapak dan Ibu masih terus berjuang tanpa kenal menyerah, tanpa kenal lelah. Itu membuat kami sadar bahwa dalam keseharian kami pun masih jauh dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan bisa punya kekuatan dan tekad yang sama untuk membantu kepada sesama. Terima kasih banyak Hilbram. Boleh kita berikan tepuk tangan. Anya ataupun Tia, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Baik, inilah dia yang tentunya kita nantikan bersama. Kita akan melihat siapakah di antara dua pejuang mimpi ini yang mimpinya akan menjadi kenyataan. Apakah Pak Puger ataupun Ibu Rohani. Jika grafik berhenti di angka 1, maka proses untuk terwujud mimpinya akan menjadi kenyataan. Namun jika grafik berhenti di angka 2, artinya akan mendapatkan bantuan dalam proses perwujudan mimpi. Sedangkan jika grafik berhenti di angka 3, maka mohon maaf, mimpi tersebut tidak dapat menjadi kenyataan. Berdasarkan diskusi dari para juri sponsor dan juri tamu, maka kita ikuti bersama. Inilah dia momen yang ditunggu. Grafik telah bergerak. Siapakah di antara Pak Puger ataupun Bu Rohani? Pak Puger telah melewati titik ketiga menuju ke angka 2. Grafik perlahan demi perlahan hampir seimbang di antara Ibu Rohani dan juga Pak Puger. Apakah Bu Rohani akan mendapatkan tandu seperti yang diinginkan, atau Pak Puger yang ingin berharap tempat bermain untuk anak-anak di rumah singgahnya? Pak Puger telah melewati angka 2, begitupun juga dengan Ibu Rohani. Kita lihat dan kita berikan tepuk tangan.
Selamat Ibu Rohani, mimpinya menjadi kenyataan. Pak Puger, walaupun mimpinya belum bisa menjadi kenyataan, tetapi kami berusaha untuk mewujudkan proses dalam perwujudan mimpi tersebut, di mana kami akan memberikan paket rekreasi atau perjalanan bersama seluruh anak yang berada di tempat Pak Puger untuk jalan-jalan bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Bu Rohani, selamat akhirnya Ibu mendapatkan tandu duduk. Ada yang ingin Ibu sampaikan di kesempatan malam hari ini? Saya berterima kasih kepada semua para host dan para sponsor yang telah memberikan saya hadiah berupa tandu untuk kepentingan orang banyak. Dan semoga panjang umurnya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu ITP jaya di udara. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Ya, Pak Puger, meski belum terwujud mimpinya, tapi insya Allah kami akan membantu dalam bentuk rekreasi untuk anak-anak liburan seperti itu. Apa yang ingin disampaikan? Terima kasih semuanya atas perhatiannya pada kami. Semoga apa yang kalian berikan dan perhatikan pada kami mendapatkan suatu berkah dan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga halnya Pak Puger, semoga apa yang Pak Puger lakukan menjadi penggugur dosa dan juga selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk merawat anak-anak ini ke depannya. Kita berikan tepuk tangan sekali untuk para pejuang mimpi kita, Ibu Rohani dan juga Pak Puger. Kita belajar di sini bahwa tidak selalu mimpi itu untuk diri kita sendiri. Mereka berdua memiliki mimpi untuk membantu orang banyak dan juga untuk membantu sesama. Ya, teruslah bermimpi karena sesungguhnya semua realita itu berawal dari mimpi. Saya Ferdi Hasan dan saya Raden Madlias. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat. Pak Puger, selamat ya. Pak Puger, di sini aja tetap di sini. Oh Ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu takkan mampu untuk segalanya. Oh Ibu, semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam